مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullaha 'azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Ikhwatul iman, ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah menguatkan azam kita hingga kita senang dengan berbuat kebaikan yang kita harapkan kebaikan yang berupa ilmu itu mampu kita tuai nanti di akhirat insyaallah. Karena adanya senang makanya ibu-ibu kumpul di sini. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwasanya man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Bahwasanya kita ini kalau senang dengan suatu kebaikan yang mana kita yakini kebaikan itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya, untuk mendapatkan pahalanya, kita senang, fahuwa mu'min. Dan kalaulah ada seorang yang tidak nyaman dengan sesuatu hal yang dia tahu bahwasanya ini akan berimbas kepada dosa, ini berakibat pada kerugian waktu atau sesuatu yang sia-sia, artinya di kalimat kedua wasa'athu sayyi'atuhu, dia itu nggak nyaman dengan sesuatu yang tidak baik, berarti dia seorang mukmin, ada sinyal iman di situ. Makanya duduknya ibu-ibu di sini karena senang kan Bu ya. Insya Allah karena senang, bukan terpaksa. Itu menunjukkan ada sinyal iman yang kuat. Saratu hasanatuh. Kalau kita senang dengan sesuatu yang kita memang berharap bahwasanya Allah akan menjadikan itu nanti pahala kita, yang semoga saja meskipun itu sedikit, tapi waridwan minallahi akbar, ridho Allah itu besar. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan tasyhil, kemudahan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi insya Allah niat kita adalah mencari ridha Allah dengan kita berharap ilmu kita ini bukan sekedar ilmu saja, tapi berbuah amal soleh. Jadi setelah kita dengarkan apa yang disampaikan dari para asatid, kita mencoba bagaimana menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semoga kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, tema kita pada siang hari ini apa Bu? Kemarin saya diminta untuk bahas satu kitab, yaitu kitab Madarijus Salikin, maka di situ ada bab tentang isti'anah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Isti'anah, kita sering mendengar kalimat ada isti'anah, isti'adah, istighosah. Itu hampir sama tapi berbeda maknanya. Isti'anah, tolabul isti'anah, yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pertolongan Allah itu ada karena adanya ma'iyatullah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah kepada makhluknya. Ma'iyatullah kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Nah,
Ma'iyatullah ini ada dua. Kebersamaan Allah ini ada dua. Yang pertama ma'iyatullah yang bersifat umum, kebersamaan Allah yang bersifat umum, dan yang kedua adalah ma'iyatullah yang bersifat khusus. Apa yang dimaksud dengan ma'iyatullah yang bersifat umum adalah di mana Allah itu melihat semua makhluknya. Allah tahu secara detail, bahkan setitik debu saja Allah tahu pergerakan alam. Allah tahu bagaimana cacing di dalam tanah. Bahkan Allah memberikan semuanya itu apa? Rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Bahwasanya hewan melata saja Allah kasih rezeki. Itu menunjukkan ma'iyatullah yang bersifat umum, semuanya dikasih, semuanya dapat. Di surah Al-Mulk itu disampaikan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarau ila tayri fawqahum shaffati wa yaqbidan. Bahkan kita ini Bu, kalau sering bermuhasabah, kita melihat sesuatu saja itu bisa jadi iman kalau dengan pandangan iman. Artinya kita lihat di ayat ini disampaikan awalam yarau ila tayri, lihat nggak ada burung yang mana dia mengepakkan dan mengatupkan sayapnya. Ma yumsikuhunna illar rahman. Siapa yang menerbangkan burung, yang menahan burung ini supaya tidak jatuh, itu siapa? Kita tahu jawabannya war-rahman, Allahu azza wa jalla. Maka hal yang sederhana saja, bahwasanya semuanya itu ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat indah bahwasanya tidaklah engkau risaukan duniamu karena dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu berpikir tentang rezekimu karena rezekimu ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah juga kita itu terlalu risau terhadap apa-apa yang berkaitan dengan masa depan kita, karena Allah sudah menulis masa depan, yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita risaukan adalah apakah yang kita perbuat, apakah amal sholat kita itu mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang seharusnya kita fokusnya di situ. Ya Allah, apakah yang aku lakukan ini mengundang dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mungkin yang kalau lah boleh risau seperti itu. Ya Allah, tadi itu ibadah saya bagaimana, sudah benar apa belum? Ya Allah, hari ini aku misalkan belum berbuat kebaikan, yang mana ketika kita berbuat kebaikan pun kita harus berkata dalam hati, ya Allah, semoga saja aku dijauhkan dari riya dan aku berusaha untuk lillahi ta'ala. Dan kita berusaha karena sungguhnya kalaulah kita menyadari kehidupan kita ini dari kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah selalu dalam naungan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayi itu nggak pernah risau dengan makanannya, ya kan? Kalau ibunya makan jadi apa? Plasenta, Bu ya. Jadi apa, Bu? Kalau saya salah tolong dibenarkan. Jadi apa? Plasenta yang nanti itu akan dimakan anak-anaknya. Sampai lahir sudah semuanya dikondisikan bahwasanya yang lahir itu, bayi itu akan diurus oleh ibunya sampai dia besar. Bahkan kerisauan itu tumbuhnya kapan? Kapan mulai kita gelisah, khawatir itu kapan? Ketika kita mulai menggunakan akal kita. Nah, di sini pembahasan yang kita akan bahas penting, yaitu kenapa terkadang kita merasa jauh dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang ini banyak sekali manusia yang terlalu mengandalkan akalnya. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia mendapatkan masalah, yang diingat pertama kali bukanlah solusi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, tetapi apa? Dia memikirkan masalah itu dan kemudian dia berpikir tentang akalnya. Dia anggap bagaimana solusi ini aku bisa pecahkan dengan temanku, dengan saudaraku, dengan orang yang aku anggap dia itu mampu menyelesaikan masalahku. Biasanya gitu. Kalau kita ada masalah, wah ini yang bisa memecahkan kayaknya si fulan paham. Jadi kita sudah lupa bahwasanya segala macam bentuk apapun yang di dunia kita rasakan, Allah lah yang menggenggam masalah itu, dan tentu solusinya adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang selalu kita dengar, yang hafal semua itu apa, Bu? Ketika kita mohon pertolongan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu isti'anah. Wasta'inu memohon wasta'inu memohonlah engkau. Wasta'inu bis-sabri. Kalau kita ingin mohon pertolongan dengan dua hal, yang pertama apa? Dengan sabar dan sholat. Berarti kalaulah kita punya masalah apapun, memang awalnya itu pasti sesuatu itu namanya pertolongan, berarti kita butuh sesuatu yang bisa, kalau dada kita sesak kita butuh untuk dilapangkan. Kalau misalkan ada masalah yang rumit, kita butuh supaya bagaimana ini masalah tahlil atau solusinya supaya kita tidak memikirkan lagi. Artinya tidaklah pertolongan itu timbul kecuali orang itu punya kesulitan. Itu satu ya poinnya. Maka dengan apa kita mohon supaya kesulitan kita itu hilang? Pasti dengan pertama sabar. Karena orang sekarang itu, masya Allah, kalau orang tidak diberi kesabaran dalam hidupnya, pertama dia akan gelap mata. Dia akan menganggap bahkan apapun yang dia punya itu tidak cukup. Apapun yang dia punya itu terasa kurang. Dan kalaupun dia punya banyak, dia ingin lebih. Tersiksa orang kayak gini. Kalau misalkan isti'anah, dia memohon pertolongan apalagi terhadap selain Allah, berarti itu sudah mengandung kesyirikan. Artinya dia mempercayai bahwasanya sekarang ini banyak, masya Allah, kalau misalkan ada kesulitan datangnya ke orang pintar dalam tanda kutip ya, dia memanggilnya siapa? Orang pintar. Padahal kalau bahasa kita apa? Orang apa? Itu pintar tuh, kebalikan pintar, jahil gitu. Artinya mereka yang kita datangi ini adalah orang yang mereka sendiri punya masalah. Tidaklah makhluk Allah itu sangatlah lemah. Wa khuliqal insanu dha'if. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahwasanya manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, rapuh. Kalau sudah kita yakini bahwa kita ini rapuh, lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Siapa yang sandaran yang kuat kita kecuali dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat Al-Baqarah 214 yang bawa Quran silahkan dibuka. Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di ayat ini digambarkan bahwasanya Allah Subhanahu menyampaikan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu apa Bu? Ujian. Berarti ujian itu sunnatullah, sudah pasti ada. Makanya kalau ada orang berharap, saya tuh pengen ya hidup itu enak terus, nyaman terus, janganlah ada masalah. Mungkin nggak? Jawabannya mungkin nggak? Nggak. Yang ada adalah mungkin masalah itu datang, tapi kita merasakan masalah itu terasa ringan. Nah itu yang mungkin. Bahkan bagaimana para al-anbiya dulu ujiannya luar biasa datang. Bahkan para sahabat ketika itu sampai menanyakan, mata nasrullah, kapan ini, kapan pertolongan Allah itu tiba. Ketika, maka ini di ayat ini digambarkan para ulama menyampaikan bahwasanya sesungguhnya ketika kita mendapati masalah itu semakin pelik, semakin rumit, maka pertolongan Allah semakin dekat. Dengan catatan bahwasanya ketika kita dapat masalah itu, kemana kita mengadu, kemana kita berdoa, kemana kita bersimpuh, tentu kita tahu jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata nasrullah, maka di ayat selanjutnya apa? Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bahkan di ayat ini ulama menyampaikan, kalaulah kita mengibaratkan seperti malam, setelah maghrib itu masih rame nggak Bu? Masih rame. Habis sisa rame, masih banyak orang yang beli makan itu kan. Kadang-kadang kalau lapar kan habis sisa ya, nyari apa, soto Lamongan atau penyet itu kan masih rame itu. Semakin malam jam 12 mulai sepi, semakin pekat malam
semakin hitam, kalau misalkan bayangan itu semakin hitam atau semakin gelap gulita, maka semakin dekat dengan fajar, semakin dekat dengan fajar. Maka sebetulnya ketika kita yakini bahwasanya kita tidak mungkin menghindar dari malam ataupun siang, nggak ada orang yang tidak, aku benci dengan malam, pasti dia akan mengalami siklus atau masa di mana dia merasakan siang atau malam. Seperti itu pun ujian hidup. Maka kenapa kita menganggap bahwasanya pertolongan Allah itu begitu dominan bagi seorang mukmin? Yang pertama adalah karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat amat lemah. Maka kita akan ambil sebuah contoh tentang bagaimana pertolongan Allah itu begitu luar biasa kepada hamba-hamba yang soleh, yaitu ketika perang Badar. Tentu Ibu sudah sering dengar kajian tentang sirah perang Badar. Berapa jumlah ini? Kalau ada ujian berarti kalau Ibu sering dengar kajian ini tahu berapa jumlah mukmin ketika itu, muslimin ketika itu berapa jumlahnya. Kalau bisa jawab kue nanti hadiahnya, ada kue ya Mas ya? Atau sudah dapat masing-masing? Ada yang tahu? 313 dari kaum muslimin. Musuhnya ada berapa? Kaum Quraisy kafir 950. Berarti berapa kali lipat itu, Bu? 3 kali lipat. Berapa jumlah kendaraan kita gitu ya, itu muslimin gitu ya, itu kendaraannya berapa? Ada yang tahu? 2 kuda 70 onta. Berapa? 2 kuda 70 onta. Jadi kalau mereka perang, ketika menuju tempat yang perang Badar itu, mereka menuju tempat itu di Yastrib itu gantian, naik ontanya gantian 70. Yang ikut berapa? 300. 70 onta, 2 kuda. Kudanya pun kuda yang bukan kuda yang perkasa gitu, kuda-kuda yang lemah lah. Di sirah disampaikan bahwasanya kudanya kuda lemah. Sedangkan berapa kendaraan kaum Quraisy ketika itu? Ada yang tahu? Jumlah ontanya itu ada 700 onta. Berapa, Bu? 700. Kudanya ada 100. Berarti berapa? Total 800. 700 onta, 100. Sekarang nominal dari senjata kalah, jumlah kalah, kendaraan kalah. Logikanya kalau kita pakai logika manusia nih, kalah apa menang? Logikanya kalah. Tapi hasilnya semua kita bisa jawab bahwasanya kemenangan itu ada. Nah, bagaimana kemenangan itu bisa hadir ketika itu? Dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW kalau seandainya beliau mendapatkan masalah, itu beliau langsung sholat. Idza hazabahu amrun fasalla. Jadi kalau beliau mendapatkan sebuah problem, Rasulullah itu, bahkan para tabi'in, para salafus saleh itu langsung sholat. Kalau misalkan sholat berkaitan dengan berkenaan dengan sholat sunnah, langsung sholat sunnah. Di waktu duha, sholat sunnah duha. Kalau tidak bagaimana? Sholat mutlak, sholat sunnah 2 rakaat. Artinya mengembalikan energi yang kita lemah, yang kita rapuh, yang ketika dalam keadaan depresi itu dengan sholat. Karena sholat ini jadi, kalau misalkan baterai habis HP kita diapain, Bu? Dicas. Jadi kayak ngecas tenaga, kayak ngecas spirit iman. Masya Allah. Jadi beliau langsung sholat. Itu seperti ngecas. Maka di malam 17 Ramadan itu, bayangkan, perang Badar itu waktu Ramadan. Bukankah waktu Ramadan para mukmin muslimin ketika puasa? Dan apakah puasa itu menjadikan mereka lemah? Jawabannya, Bu, belum tentu. Kalau ada ruhul iman. Makanya sekarang saya mau nanya bagi ibu-ibu yang insya Allah sering merasakan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam, itu jawab sendiri-sendiri saja ya. Kalau sudah pengalaman pasti tahu jawabannya. Pagi itu tambah ngantuk atau tambah seger? Kalau sudah terbiasa jawabannya apa? Tambah seger.
Bahkan dulu para ulama salafus saleh, masya Allah, mereka itu sholat berapa sampai malam tuh nyaris tidak tidur, hanya sebentar saja tidurnya. Tetapi aktivitas mereka di pagi hari bukannya tambah lemah, tapi tambah kuat. Berbeda memang dengan orang yang baru melaksanakan atau baru senang sholat tahajud. Insya Allah dicoba, boleh. Nggak pernah sholat tahajud, malam jam 2 bangun sampai jam 4 sholat subuh, langsung ngantuk besoknya. Awal-awal masih ngantuk, langsung lemes. Orang kalau terbiasa puasa Daud, tanya yang sudah terbiasa puasa Daud, apakah mereka lemah? Enggak. Justru mereka kayak ada purba. Kan kalau saya tanya orang-orang yang ahli puasa Daud itu nggak biasa dengan sahur yang ada makanan banyak makannya gitu, karena sudah terbiasa cukup air dengan kurma, cukup air dengan roti. Apakah besoknya dia lemah? Enggak, karena sudah terbiasa. Tapi kalau belum pernah puasa sunnah kemudian mencoba untuk puasa sunnah di awal-awal, sudah tahu jawabannya ya. Malam sudah nyiapin 2 piring buat sahur, 2 piring, wah makan. Diharapkan besoknya nggak lapar nggak? Lapar, capek, karena belum terbiasa di awal-awal gitu. Segala sesuatu di orang ketika hijrah itu di awal-awal tuh sunnahnya gitu, sunnatullahnya gitu. Pasti ada ujian, pasti ada godaan. Makanya kalau yang nggak kuat pasti capek banget ya. Besok nggak puasa lagi lah itu. Aduh, kok ngantuk banget ya, tadi malam saya sholat tahajud ngantuk banget ya di kantor, jadi nggak efektif kerja saya ini. Besok nggak usah tahajud. Nah itu godaan kayak gitu. Tapi bagi orang-orang yang paham bahwasanya itu adalah ujian di awal-awal, bismillah, besok akan diulangi lagi sampai merasakan kenikmatan sholat malam. Bahkan kalau sudah ketinggalan kita merasakan rugi yang luar biasa. Itu sudah sunnatullah. Jangankan yang bersifat ibadah, kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang suka olahraga, mungkin badminton itu, kalau orang nggak pernah badminton, ibu cobalah kalau ada raket besok main sama anak gitu. Saya yakin tuh setelah badminton apa, tangan itu udah kayak apa ya, kalau bahasa Jermannya jarum tuh sih. Jadi kok otot tuh kaku, sakit luar biasa di awal-awal karena nggak pernah olahraga. Tiba-tiba dia olahraga, nggak pernah lari, tiba-tiba ibu jogging, nggak pernah jogging gitu, wah muterin komplek, tawaf komplek berapa kali gitu kan, langsung merasakan apa, letih yang luar biasa. Itu olahraga. Ibadah juga seperti itu, sama juga kalau kita ingin merasakan nikmatnya tilawatul Quran. Awal-awal 2 lembar itu berat, nggak usah dipaksain. Karena ada yang memaksakan, pengennya masya Allah saya harus 2 juz sekali duduk, 2 juz, langsung kaki kesemutan, badan pegel semua, sekali baca sebulan nggak baca lagi, Tapi istiqomah itu adalah dimana dia mengetahui kondisinya ketika dia baru merasakan itu, pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak, tetapi dia mencoba untuk istiqomah. 2 lembar dulu lah, bismillah, 2 lembar, ya Allah, bunga-bunga 2 lembar saja sehari. Kalau bisa istiqomah bagus dah, 2 lembar. Sanggup 1 bulan 2 lembar, terus 3 lembar. Sanggup 3 lembar terus 4 lembar, seperti itu. Bahkan dalam ibadah pun kita juga harus mengukur kekuatan supaya tidak terlalu banyak di awal, kemudian kita bahkan tidak melakukannya dengan jeda yang lama. Baik. Di perang Badar ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW sudah mentazkiyah. Jadi Rasulullah itu memilih para sahabat yang luar biasa, dari ubudiyahnya baik, dari ibadahnya dan dekatnya dengan Allah itu baik. Bahkan sampai malam hari itu sebelum perang besoknya, mata-mata dari kaum Quraisy itu melihat sendiri bagaimana jumlah kaum muslimin ketika itu. Dilaporkan kemudian para Quraisy, dikatakan bahwasanya aku melihat jumlah mereka tidak lebih dari 300. Berarti benar kan? Tidak lebih dari 300. Akhirnya kaum Quraisy merasakan, ya nekat bener itu. Kalau bahasa kita apa? Nekat bener itu. Cuman 300 menghadapi kita yang jumlahnya lebih besar. Dan dikatakan setelah itu bahwasanya yang memata-matai mengatakan, sungguh aku tidak melihat kaum yang tidak punya tujuan seperti mereka, dan mereka hanya menggantungkan kepada pedangnya saja.
tetapi mereka akan sangat berbahaya karena mereka mampu membunuh kita, tapi belum tentu kita membunuh mereka. Artinya kalimat itu dikatakan maksudnya kalau sudah orang nekat bawa pedang, ya sudah, dia akan menghantarkan nyawanya, tidak ada ketakutan sama sekali. Gambaran itu betul. Gambaran yang disampaikan benar, bahwasanya tidak ada sedikit pun rasa pengecut dari siapa? Kaum muslimin. Jadi betul-betul ketika perang terjadi, Allah mendatangkan pertolongannya. Di ayat sampaikan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi ini bahkan orang-orang yang veteran-veteran perang Badar menyampaikan luar biasa tentang perang Badar ini, Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat bi alfin minal malaikati murdifin, berbaris-baris 1000 malaikat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mentazkiyah, membersihkan diri dan para muslimin ketika itu. Betul-betul niat karena lillahi taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ditulis dalam sirah luar biasa. Ketika kaum muslimin memegang pedang, sudah berhadapan dengan kaum Quraisy kafir, belum sampai pedang ini menyentuh, tiba-tiba sudah terpotong, sudah hilang tangannya, sudah hilang hidungnya, bahkan mengatakan. Jadi siapa yang melakukan itu? Para malaikat, dan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah itu akan sangat dekat dengan orang-orang yang salihah. Jadi salihin, salihat, orang yang dekat dengan Allah itu, maka tidaklah orang itu merasa khawatir sebetulnya kalau misalkan dia menyadari bahwasanya selalu senantiasa istiqomah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kadang-kadang kita ini khawatir kalau dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sendirian. Dulu seorang ulama tabi'in pernah ketika dia makan, ketika beliau makan itu ada kucing yang memang kucing itu sudah terbiasa makan di rumahnya. Kucing ini masuk rumah minta jatah. Ibu kalau punya kucing ketahuan ya kalau kucing minta jatah itu kan, dekat gitu kan, kadang-kadang berdiri gitu kan, minta jatah. Ketika itu dikasih daging, potongan daging, kucing itu keluar. Kucing itu keluar, kemudian ditunggu lama, datang lagi. Jadi minta lagi, dikasih lagi, keluar lagi. Diperhatikan ulama, seorang tabi ini melihat, Mas, ini ada apa? Diikutin kucing tadi, dan apa yang terjadi, Bu? Kucing tadi setelah diikutin masuk sebuah rumah, yang mana di rumah itu ada kucing yang lumpuh, yang tidak bisa jalan. Jadi kucing entah itu mungkin kalau sekarang mungkin tertabrak motor, kalau dulu nggak tahu apa. Artinya kucing ini nggak bisa jalan, yang mana rezeki makan kucing ini diberikan kepada kucing yang tadi minta daging. Jadi Allah itu ada bahkan terhadap makhluknya yang dalam keadaan sangat lemah. Kucing. Apalagi kalau kita meyakini bahwa kita ini adalah manusia yang sudah jelas dijamin rezekinya. Kalau misalnya kita dalam keadaan sakit luar biasa, tidak bisa makan, apa rezeki kita dari mana, Bu? Dibawa ke rumah sakit, kemudian diapain? Diinfus. Makanan kita dari infus. Selama kita masih bernafas, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, akan selalu ada yang namanya asupan makanan, entah dari manapun dan dari apapun yang buat kita masih hidup. Masalahnya bukanlah orang itu melihat dari cukupnya 1 piring, 2 piring, tapi kerakusan, ketamakan yang membuat mereka itu memiliki tapi tidak merasa memiliki. Banyak orang gitu ya, memiliki tapi tidak merasa memiliki. Tapi ada orang yang mungkin dia tidak memiliki banyak, tapi dia sudah merasa memiliki banyak. Makanya kalau sekarang, mohon maaf saya sebutkan nominal 80 juta gitu, ibu langsung paham nggak arahnya kemana? 80 juta itu nominal yang besar. Terus untuk apa dan bagaimana? Tentu kita akan merasakan bahwasanya sedemikian luar biasanya ketika manusia itu jauh dari hidayah,
dibutakan dari qanaah, dan akhirnya apa? Dia merasakan kekurangan yang luar biasa. Ibaratkan orang itu minum air laut, hausnya hilang nggak? Hausnya tidak hilang, dan dia akan terus merasakan haus. 80 juta. Dan apa sikap kita ketika melihat hal-hal seperti itu? Pertama, isti'adah. Isti'adah itu apa? Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitan. Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari godaan syaitan. Jadi kita isti'adah dulu, jangan langsung mencaci dulu. Kadang-kadang kalau kita kan sukanya langsung mencaci, menjustis atau menghukumi orang. Kebangetan ya, 80 juta ya. Dia itu kok nggak kurang. Ini kita maki-maki orang. Kita membencinya. Bahkan seharusnya kita membenci sifatnya, kita membenci orangnya juga. Kita tidak pernah tahu di mana titik akhir kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu di mana titik akhir kehidupan kita. Jangan-jangan orang-orang yang kita olok-olok itu nantinya bertobat dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah, dan kita masih menjadi orang yang senang mengolok-olok. Maka kalau ada seperti itu, cukup kita beristi'adah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan, keturunan kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu, dan kita mendoakan, ya Allah, semoga saja dia dapat hidayah, semoga saja ujian ini membuat dia dekat atau mendapatkan hidayah. Itu kan doa yang baik. Kalau ada orang berbuat maksiat. Baik. Kemudian ada salah satu kisah yang ingin saya sampaikan di sini tentang orang-orang yang dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau digarisbawahi gini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang keyakinannya adalah keyakinan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada ulama tabi'in juga. Beliau adalah seorang ulama yang biasanya mencari hadis atau mengajarkan ilmu itu dari kota ke kota. Ketika itu beliau mengadakan perjalanan dari Baghdad menuju Damaskus, Syria. Enggak seperti sekarang. Kalau misalnya sekarang kan, sekarang kita pergi kota-kota banyak angkutan, banyak Grab gitu ya, banyak kendaraan lah yang memudahkan. Dulu enggak, jalan kaki atau paling tidak kalau punya kuda, kendaraan naik kuda atau naik onta. Perjalanan jauh. Hingga di suatu malam, orang-orang yang musafir dulu itu kalau misalkan malam, sebelum menjelang malam dia harus cari tempat untuk istirahat. Karena kalau sudah malam nggak ada lampu-lampu terang itu, maka dia harus istirahat. Ini ulama ini ketika di tengah-tengah hutan itu menjelang sore, mau keluar hutan nggak bisa karena apa, sudah sore. Berarti kalau dia harus lurus lagi nanti akan semakin masuk ke hutan. Akhirnya di tengah-tengah itu dia berhenti menunggu malam, dia istirahat sampai tengah malam itu, mungkin kalau sekarang jam 11, mungkin tengah malam itu dia ingin cari wudhu, ingin berzikir, ingin sholat gitu. Sampai waktu dia sadar bahwasanya di hadapannya itu ada harimau. Kebayang kalau misalkan ibu malam-malam di tengah hutan ada harimau. Sudah, itu pikiran yang ada dalam pikiran ibu apa? Sudah, wassalam. Sama juga seperti beliau ini, seorang ulama memikirkan, ini di hadapanku harimau. Kalau aku lari, kecepatan lariku berapa sama harimau, pasti kalah. Kalau misalkan, tapi bagaimana hebatnya seorang ketika memang mungkin sering berzikir, takor kepada Allah luar biasa, itu apa? Ketenangan yang ada. Jadi tenang, artinya ketika dia, ya Allah, kalau memang harimau ini Engkau kirim untuk ajalku tiba dengan harimau ini, maka aku, akhirnya dia sampaikan kepada harimau itu. Dia sampaikan di kitab Syiar An-Nubala, cerita ini cerita nyata, bukan buat-buatan. Dikatakan kepada harimau itu, wahai harimau, kalau misalkan datangmu ini memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan ajalku, maka aku ikhlas. Tapi kalau engkau datang untuk mengganggu ibadahku,
sungguh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhmu. Dia mengatakan itu dalam keadaan takut, sebetulnya takut, wajar takut. Dia mikir juga, paham nggak sih binatang, tapi dia meyakini satu hal, bahwasanya ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menyampaikan itu, tertunduk itu harimau dan pergi. Dan akhirnya dia melanjutkan untuk mencari air untuk wudhu, dan kemudian dia sholat. Artinya keyakinan yang luar biasa. Terkadang kita ini, yang di sini ada nuqsan, kalau bahasa Arab nuqsan itu kekurangan di apa, keyakinan kita. Terkadang kita yakini bahwasanya ketika kita ada masalah, kita ucapkan kalimat itu apa, istirja, apa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin saya ngobrol sama karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Dia cerita nggak masuk gara-gara jatuh, ditunjukin lukanya. Saya malam-malam katanya dia itu pengen sedekah. Ceritanya dia beli sesuatu, pengen sedekah. Dia udah beli nasi atau makanan gitu. Waktu dia mau sedekah, nah biasanya ada waswasus syaitan, ada apa, godaan gitu. Kita kalau lagi pengen berbuat baik pasti ada perasaan yang dibikin supaya tidak jadi gitu kan. Dia mau ngasih ke orang, ini kok kayaknya anaknya muda banget, padahal dia lagi pemulung tapi musim, kayaknya nggak pas lah buat makanan. Ada lagi mau ngasih, nggak jadi. Akhirnya dia naik motor lurus ya, sampai dia nggak nyadar ada lubang jatuh. Ya sudah, nasinya berhamburan, yang mau disediakan nggak jadi, dia jatuh, luka semuanya. Untungnya itu jalan di, kalau tahu Salemba itu arah sana itu kan jalan cepat, itu nggak ada mobil pelan. Ya qadarullah itu nggak ada yang lewat. Jadi langsung ditolong sama Gojek. Kemudian di situ dia merasakan, masya Allah, masih ada pertolongan Allah ketika itu. Ustadz, saya masih dikasih umur katanya, dan saya nyesel ketika itu. Kenapa? Saya mau berbuat baik, ngasih sesuatu, ada halangan, ada perasaan, akhirnya nggak jadi gitu. Luka semuanya, luka. Itu hal yang mungkin sering kita alami. Ibrah yang semacam itu sering kita alami, bahwasanya kalaulah kita meyakini sesuatu kebaikan itu, maka kita akan bersegera, kita akan mempercepat kebaikan supaya itu jadi pahala gitu. Akhirnya dia beristighfar. Nah, demikian juga kenapa dulu orang-orang hebat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan tentang bagaimana pertolongan Allah itu selalu dekat dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang meyakini keimanan yang luar biasa. Ada doa seorang yang bernama An-Nakhai, ini ulama Baghdad. Jadi ketika itu beliau lagi duduk di sebuah tempat, ada di dekat situ orang-orang yang lagi bermaksiat, lagi minum khamar, nyanyi gitu kan, mendekati kelompok ulama tadi. Nggak ganggu juga, tetapi lewat dengan keadaan seperti itu. Maka karena merasakan bahaya, yang lainnya takut. Dan dia katakan bahwasanya sungguh kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, engkau bersama Allah, maka doakan kehancuran kepada mereka. Bukankah mereka bermaksiat? Bukankah mereka bermaksiat? Kita doakan kehancuran. Doakan, bukan engkau seorang ulama. Seperti itu jawaban An-Nakhai ya, subhanallah. Justru dia mendoakan. Kalian minta aku berdoa, apa doanya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya Allah, sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia, maka aku minta pada engkau untuk membahagiakan mereka di akhirat. Ini doa untuk memintakan mereka hidayah. Doa supaya orang-orang tadi yang bergelimang maksiat diberikan hidayah. Jadi pertama, dia tidak takut dengan kedatangan mereka. Yang pernah ditulis dalam surat kabar di mana itu, di Amerika atau di mana itu, Ibu pernah baca itu, seorang perempuan malam-malam dia lewat jalan, yang dimana jalan itu banyak sekali apa, premannya. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi dia ketika itu langsung apa, membaca zikir, membaca ayat-ayat Allah, berlindung pada Allah. Lewat. Alhamdulillah aman, ya kan? Setelah itu dia besoknya baca berita, di situ tempat yang dia lewati ada yang
mohon maaf diperkosa, dan dia tahu, dia penasaran, dia datang ke kantor polisi yang dekat dengan itu yang menangkap mereka, dan dia bertanya, bukankah kalian, dia berani Bu, karena ketika itu dia penasaran, bukankah kalian ketika itu melihatku? Maka salah satu preman jahat orang-orang yang ini tadi mengatakan bahwasanya, bagaimana aku mengganggumu, bagaimana kami mengganggumu, sedangkan engkau di dibarengi orang-orang berbadan besar. Jadi sungguhnya kita yakini nasrullah, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, Allah Subhanahu wa taala akan hadir untuk menolong kita ketika kita memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-A'raf 196, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Wa huwa yatawalla itu melindungi bisa, yatawalla itu mengurusi bisa, yatawallas shalihin yang mengurus kita, yang melindungi kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dulu pernah saya sampaikan, ini nasihat, ayat ini dipakai nasihat Umar bin Abdul Aziz terhadap anak-anaknya. Ketika itu beliau berpesan pada anak-anaknya dengan ayat ini yang dikatakan bahwasanya, nak, tidak penting bagaimana hartamu, nggak penting bagaimana kedudukanmu, tapi kalau engkau jauh dari Allah, hartamu, jabatanmu itu sia-sia. Tapi nak, kalau bahkan engkau tidak diberi jabatan yang tinggi, engkau tidak diberi harta yang banyak, tetapi kalau engkau itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yatawallas shalihin, Allah yang akan ngurus kamu. Itu nasihat Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya sebelum beliau meninggal. Dan ada salah satu penulis sejarah yang menuliskan bahwasanya, sungguh ketika itu aku melihat sendiri, ana ra'aitu bi'ainayya wa sami'tu bi'udnayya, aku melihat sendiri, aku mendengar sendiri di masa itu, karena beliau hidup di masa itu, anak-anak Umar bin Abdul Aziz yang dinasihati dengan nasihat keimanan itu, yang waktu itu cuma dikasih warisan. Bayangkan, Umar bin Abdul Aziz siapa Bu? Khalifah. Kalau sekarang bahasa khalifah apa? Yang mungkin kita pahami sama apa? Presiden, pemimpin sebuah negara, dan belum ada KPK belum ada. Kalau mau korupsi gampang, nggak ada yang nangkep. Tapi beliau ngasih ke anak-anaknya itu 1 dinar, bayangkan. Yang perempuan berarti separuhnya, setengah dinar. Dikatakan bahwasanya, nak, kalaulah memang ada harta kalian yang ayah pegang, demi Allah ayah akan kasih. Tapi nak, kalau ini bukan hak kalian, wallahi tidak akan aku kasih. Ini berarti apa? Keberkahan dari harta. Betapa beliau tahu kalau misalkan harta nanti yang diberikan itu harta yang tidak baik, akan menjadikan anak itu pun berubah menjadi tidak baik dari sifatnya, dari sikapnya, nauzubillah. Maka ketika itu dikasih sedikit tapi berkah. Makanya penulis sejarah mengatakan, aku melihat dengan mataku sendiri, mendengar dengan telingaku sendiri di masa itu, ketika mereka beranjak dewasa, anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang luar biasa, paling banyak infak sedekahnya di masa itu. Padahal dikasihnya sedikit, tapi berkah menjadi banyak. Dan kalau sesuatu itu yang berkah dan banyak Bu, larinya itu pasti akan ke hal-hal yang baik. Ibu kalau punya harta yang halal, yang thayyib, insya Allah kita akan pengennya ke sesuatu yang baik juga. Tetapi ada orang-orang diberikan harta yang luar biasa banyak, miliaran bahkan, tapi itu adalah harta haram. Larinya pasti ke apa? Hal-hal yang bersifat haram, ngajaknya ke situ. Jadi nggak ada bayangan, waduh saya dapat banyak korupsi nih, 1 miliar saya mau akan sedekahkan ke masjid. Itu pikiran-pikiran yang sebenarnya jauh dari mereka. Kalaupun mereka menyedekahkan ke masjid bukan karena pengen ridha Allah, pengen mencari apa, reputasi, dilihat orang, pencitraan, semacam seperti itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz sudah menasihati nasihat iman. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang akan mendatangkan pertolongan Allah itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita dalam keadaan kesulitan, sholatlah. Kalau anak-anak kita dalam keadaan kesulitan apa? Doa, banyak-banyak doa. Karena doamu itu bahkan bisa merubah
nasibmu nantinya seperti apa. Bahkan kalau engkau bersedekah, sedekahmu akan bisa menghalau dari bala atau dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada kita menerjemahkan kesulitan itu, yang ayat yang selalu kita dengar apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali. Berarti apa? Sepaket, couple, apa ya, pasangan. Kalau misalnya kita merasakan ada kesulitan, berarti setelah itu ada pertolongan Allah, ada kemudahan. Penafsiran ayat ini panjang, walaupun 2 ayat tadi digambarkan bahwasanya kisah Nabi, siapa yang dimasukin ke sumur, Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah dimasukin ke sumur, apalagi ujiannya? Difitnah, masuk penjara. Luar biasa, itu ujian yang gak ringan. Dimasukin sumur yang kalau misalkan ketika itu qadarullah, Allah takdirkan ada yang lewat. Kalau tidak yang lewat, nggak bisa ke atas, bisa mati di dalam. Tetapi ujian-ujian itu bagi kita mungkin saat ini, kalau kita diuji dengan sesuatu, ya Allah, betapa berat ujian yang saya rasakan sekarang. Misalkan apa gitu. Kemudian kita tidak berpikir tentang bahwasanya Allah lah yang menurunkan ujian ini datang. Kalau ada orang yang datang memfitnah kita, berarti Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari orang tersebut. Orang tersebut mengizinkan untuk memfitnah kita sampai orang semuanya percaya. Tetapi orang yang imannya kuat, Bu, dia yakini bahwasanya itu akan kembali kepada dirinya. Makanya kemarin saya menyampaikan di sini juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan ujian. Kalau kita difitnah dengan orang, ada kunci satu, yang pertama apa? Sabar. Yang kedua, kita meniru apa yang dilakukan atau sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya fasabbih bihamdi rabbik. Jadi Rasulullah diminta untuk apa? Bertasbih. Kemudian wakum minas sajidin, Rasulullah diminta untuk banyakin sujud. Jadi kalau kita diuji dengan ujian yang berat, banyakin sujud, banyakin zikir, perbaiki kualitas sholat. Jadi ini sholat ini memang terkadang kualitasnya beda-beda. Perbedaan kualitas sholat juga berdampak pada perbedaan athar dari sholat itu terhadap seseorang. Jadi gini, ada yang sholatnya itu ya cukup tahu lah, mungkin sholat yang apa ya, liajli, kalau bahasa liajli itu sekedarnya saja lah, untuk menggugurkan kewajiban. Jadi dia itu sholat bukan karena menikmati, karena tahu itu wajib dan harus dilaksanakan. Akhirnya sholatnya sudah sekedar sholat cepat. Bahkan sholatnya itu untuk mengingat sesuatu yang hilang. Jadi kalau mau sesuatu yang hilang itu diingat kembali dengan sholat. Kadang-kadang mujarab juga, Bu. Mujarab nggak, Bu? Allahu Akbar, ingat, Bu, langsung. Duh, tadi saya taruh di situ. Pernah, Ibu, kayak gitu? Nggak tahu, nggak ingat sebelumnya naruh barang di mana, kunci mobil di mana. Allahu Akbar, lah setan tuh langsung datang. Di situ kamu taruh. Ya salam ya. Atau mengingat sesuatu yang itu kualitas sholat yang berbeda dengan kualitas sholat yang betul-betul kita jaga. Paling tidak kita tahu maknanya, atau paling tidak menghadirkan ihsan. Apa itu ihsan? Kalau seandainya kita tidak mampu melihat Allah, kita merasakan bahwa ketika sholat Allah melihat kita hadirkan itu. Ya Allah, gimana sih kalau misalnya kita dilihat orang saja, kita kadang-kadang salah tingkah. Ini Allah yang lihat kita. Makanya dulu para sahabat itu, jangankan waktu sholat, waktu mereka wudhu saja mereka sudah pucat. Wudhu pucat, bagaimana nggak pucat? Ditanya, kenapa engkau terlihat pucat itu kan? Jadi kalau bahasa sekarang grogi, deg-degan. Jawabannya singkat, bagaimana aku tidak pucat dan aku merasa gentar, aku akan menghadap Rabbul Izzah, aku menghadap Rabbku, dan aku merasa apa yang aku lakukan kemarin. Jadi bayangan dosa itu langsung hinggap. Itu yang namanya wudhu, menghapus dosa seperti itu. Jadi wudhunya nggak biasa. Ketika basuhan itu dirasakan tuh, ya Allah. Sama misalkan hal sederhana saja, kalau misalkan ibu tiba-tiba dipanggil gubernur gitu kan, ibu siapa, ibu fulana, diundang gubernur kemana?
ke tempat apa itu namanya, kantor gubernur misalkan. Bisa jadi kita merasakan kayak gitu, mandi wangi apa, rasanya ya ampun, mau ngadep gubernur ngomong apa ya ntar, ada perasaan kayak gitu. Itu yang dihadirkan para sahabat ketika mau sholat, apalagi ketika sholat. Kayak dulu saya sempat ceritakan di Dzatur Riqa, perang Dzatur Riqa itu waktu malam ada yang jaga malam, ada yang jaga malam. Ketika mereka sholat, satu sholat satu tidur, sahabat Rasulullah dipanah dari atas oleh mata-mata dari musuh. Ketika dipanah tidak menghentikan sholatnya, tapi terus melakukan apa? Sholat dan meneruskan bacaannya sampai 3 kali baru dia tersungkur. Selesai sholat dia bangunkan temannya yang tidur. Waktu dilihat temannya yang tidur, bagaimana engkau bisa tidak membangunkan aku di awal tertancapnya satu panah, pertama kali panah menancap? Apa jawabannya? Sungguh aku tidak ingin menghentikan dari bacaan Quranku. Jadi karena merasakan apa? Nikmat baca Quran. Ketika baca itu kalau misalkan dibahas sekarang kayaknya ada ya orang kayak gitu, Ustaz. Kok kayaknya unbelievable, kayak susah dipercaya. Ada orang-orang semacam itu. Jawabannya apa? Sangat mungkin. Siapa guru mereka? Siapa yang langsung mengajari mereka? Jawaban kita apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kita termasuk pewaris dari para sahabat, para tabi'in, para ulama yang mempunyai keyakinan yang kuat hingga membuat masalah dalam hidup kita itu terasa ringan? Karena apa? Kalau dikatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Jawabannya ala inna nasrullahi qarib. Sungguh sebetulnya pertolongan Allah itu adalah sangat dekat. Bagi siapa? Bagi orang yang mengadukan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh kita untuk apa, Bu? Berdoa. Jadi Allah itu menyuruh kita berdoa itu, bahkan di hadis dikatakan kalau seorang hamba itu bahkan dia lupa untuk berdoa, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Di hadis itu disampaikan orang yang dia itu justru jarang berdoa, Allah murka terhadap hamba itu. Jadi kalau manusia oke lah, manusiawi. Kita kalau ada yang minta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, marah kan? Pasti nggak nyaman kan? Ini orang minta aja kerjanya. Akan timbul kayak gitu mungkin. Tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala yang justru kalau kita tidak pernah berdoa minta kepada Allah, Allah marah. Nah, kemudian apakah kemudian kita terkadang merasakan keputusasaan di mana doa-doa itu tidak diijabah? Kita tentunya tahu bahwasanya Nabi Zakaria juga dulu berdoa bertahun-tahun, bahkan ketika di masa tuanya doa itu terkabul. Maka bisa jadi doa kita tidak terkabul sekarang, tapi jelas bahwasanya doa itu sudah menjadi pahala. Kemudian bisa jadi doa itu akan terjawab nanti di masa yang tepat. Karena ada sebuah kisah yang ditulis seorang ulama, Ibnu Rajab namanya. Ini masih kuat nggak, Bu? Kelihatannya kok ada yang ngantuk enggak ya, Bu? Kalau ngantuk silahkan diminum, atau ada kopinya, enggak ada ya? Air putih nggak apa-apa. Karena kalau kita kekenyangan juga biasanya kalau di dalam majelis terus kekenyangan bikin apa? Ngantuk. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menulis dalam kitabnya Zailatut Tabaqat. Itu seorang qadi, seorang perjalanan seorang yang soleh bernama Abu Bakar Al-Ansari Al-Bazzaz. Jadi waktu itu Al-Bazzaz ini tinggal di Madinah, di Mekah. Ketika itu beliau dalam keadaan kekurangan. Hebatnya orang mukmin itu, kalau dalam keadaan kekurangan pun dia tetap menjaga martabat atau muruah. Sama seperti Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat Rasulullah yang tidak punya, yang kekurangan dalam segi ekonomi, tapi kerjaannya di masjid untuk belajar kepada Rasulullah, belajar hadis, belajar Quran. Tapi mereka bahkan nggak punya baju itu nggak punya. Mereka punya izar itu kain saja. Al-Bazzaz ini sama, dalam keadaan lapar gitu. Ini tabiin. Waktu itu dia
menemukan sesuatu, kayak ada satu kotak, kalau sekarang bungkus ya, bungkus sutra gitu, kecil gitu, dibuka kayak tas tapi dari sutra, dilihat dalamnya itu ada mutiara. Dia mengatakan, wallahi ana lam ara mithla hadhihi, aku belum pernah melihat mutiara yang bagus banget kayak gini. Dibawa pulang, disimpan. Dia mikir mau dijual kemana ya, tapi bukan hak dia gitu kan. Sampai dia keluar, dia mendengar ada orang tua yang di keramaian mengatakan bahwa siapa di antara kalian menemukan bungkusan sutra, dikatakan bahwa dia kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau ada yang menemukan, datang ke saya, aku ganti dengan 500 dinar. 500 dinar, jumlah yang besar sekali itu. Bayangkan bagaimana ketika dia mendengar itu, jangan-jangan itu barangnya. Akhirnya dipanggil, ta'ali ya syekh, ta'ali ya syekh. Kak, diajak ke rumahnya, ditunjukkan barangnya, tapi sebelumnya dikatakan bahwasanya wa yu'allimuni alamatu, dia ngasih tahu tanda-tanda. Kalau kita ibu-ibu nemu sesuatu, dompet, ada orang ngaku-ngaku, jangan langsung dikasih, tapi tanyakan dulu bentuknya apa, isinya berapa, jangan-jangan orang ngaku-ngaku lagi kan. Maka bagaimana Syekh, bentuknya seperti apa, ini persis. Akhirnya dikembalikan, berarti ini punya Anda. Maka dikasih 500 dinar, dia nggak mau. Allah, ini adalah amanah yang memang ini punya kamu, punya Anda, dan ini adalah amanah yang harus aku berikan padamu, dan aku tidak minta upah dari itu. Dalam hatinya dia mengatakan, wallahi uridu jaza minallah, aku hanya ingin Allah yang membalas ini. 500 dinar Bu, kalau sekarang nggak tahu berapa puluh juta itu kalau nggak mau, dia sendiri dalam keadaan kekurangan. Akhirnya apa, dikembalikan itu, dipaksa, nggak mau juga. Akhirnya orang tua ini pergi, pergi. Setelah pergi, selesai, setelah itu nggak dapat apa-apa, besoknya dapat rezeki nggak. Kadang-kadang kita kan kalau berbuat baik nimbang-nimbang, nih besok aku dapat apa ya, dapat surprise dari gitu kan. Kita kalau ngasih sesuatu kita nagih gitu, ya Allah kemarin saya sudah sedekah 1 juta, ini kok nggak ada apa-apa ya gitu. Padahal Allah kadang memberikan kita belum atau tidak berupa harta. Kadang-kadang Allah kasih kesehatan yang bisa jadi ada musibah yang seharusnya datang, tapi Allah cabut musibah itu. Hingga betul suatu ketika sudah bertahun-tahun kemudian, si laki-laki ini, Bazzaz tadi, pergi ke suatu tempat, mau ke pulau apa, naik perahu, di mana perahu terhantam ombak yang luar biasa, mungkin sekarang kayak tsunami gitu, hancur berkeping-keping, semuanya tidak ada yang selamat kecuali dia. Jadi dia megang kayu gitu sampai di tepian pulau gitu, di situ banyak orang, dia diselamatkan di situ. Kemudian dia melihat, dia pertama kali yang dicari apa? Masjid. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, dia langsung ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dia cari pertama apa? Masjid. Dia bersihkan diri, dibantu sama orang, dan dia di situ dia langsung cari Quran, atau dia sudah punya hafalan Quran. Kalau di kisahnya dia membaca Quran di situ, bacaannya bagus. Dan rupanya di penduduk itu penduduk yang awam, sangat jarang orang yang bisa baca Quran. Sampai penduduk mengatakan, alimna Al-Quran, alimna ditilawatil Quran, ajarin kami untuk bisa baca Quran. Akhirnya dia ajarin. Kemudian dia punya keahlian khat, wallahi alimna, dia minta ajarin apa, menulis khat apa, tulisan Arab. Akhirnya di situ dia banyak mendapatkan rezeki, karena apa, orang ngasih tahu kan, guru ngajinya, guru khatnya dikasih imbalan, walaupun beliau tidak minta, keberkahan ada gitu. Sampai di penduduk itu mengatakan, kami melihat engkau adalah pemuda yang soleh. Di desa kami ini ada seorang perempuan yang dia adalah anak yatim piatu, dia anak yang solehah, dan dia dikatakan la nuqsanu minal mal, dia tidak kekurangan harta, atau dia kaya, orang yang kaya. Sudikah engkau menikahinya, karena kami senang dengan bila engkau berpasangan dengan perempuan itu. Dikatakan, wallahi aku tidak mencari itu, artinya tidak berniat untuk mengajari kalian, berniat untuk mencari wanita, enggak. Oh tidak, kami betul-betul dipaksa Bu. Enak ya, dipaksa untuk, kebetulan dia masih jomblo ini, kebetulan belum nikah. Akhirnya apa, betul-betul dibawa ke tempat perempuan tadi, dan di situ dia melihat sesuatu yang aneh. Ada kiladah, kalung yang ditemukan, yang mutiara yang indah tadi, dipakai perempuan tadi itu, dilihatin gitu.
dilihatin, sampai dia ditegur sama orang yang ngajak itu. Masya Allah ya Syekh, tolong la tu'diha, apa ya bahasa gitu, jangan sakiti dia dengan pandanganmu. Jadi nggak mandang mata, malah mandang kalung, jadi kayak mata duitan gitu, ngeliatin kok harta terus gitu. Akhirnya wallahi bukan maksudku, aku melihat kalung itu aku punya kisah gitu. Diceritakanlah kisah itu pada yang ngantar, dan yang ngantar banyak juga. Ketika diceritakan detail dari awal sampai akhir, semuanya bertakbir Allahu Akbar katanya. Apa rupanya? Sungguhnya yang kau ceritakan tadi sudah pernah kami dengar sebelumnya dari orang tokoh orang di sini, orang tua, yang mana orang tua yang kau temui, yang kau kembalikan mutiara itu adalah ayah dari perempuan yang dijodohkan itu. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan bahwasanya man taraka lillah awadallahu khairan minhu. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu atau kita meninggalkan sesuatu karena kita berharap bahwa Allah lah yang membalas, maka Allah pasti membalasnya lebih baik. Jadi nggak cuma dapat kalungnya, bahkan sama anaknya sekalian, sama rumahnya sekalian. Itu menunjukkan bahwasanya kalau kita berharap ridho dan pertolongan Allah hadir dalam kehidupan kita, kita mengaca diri, bermuhasabah. Apakah kita termasuk orang-orang yang layak ditolong Allah dengan selalu mengingat Allah? Karena bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan Allah sedangkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama menyampaikan bahwasanya apa itu kesuksesan sejati, an-najah al-hakiki, disampaikan bahwasanya kesuksesan sejati yaitu ketika hubungan kita dengan Allah itu dekat. An-najah al-hakiki yaitu ketika kita merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat, itulah disampaikan bahwasanya itu kesuksesan yang hakiki. Baik, sudah 1 jam lebih. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan, atau kalau sudah paham sekali dan memang tidak butuh pertanyaan, nggak ada masalah. Ada pertanyaan, Bu? Kalau nggak ada berarti saya yang bertanya nanti. Catatan kan tadi Ibu nulis catatan itu, atau Bapak ada yang bertanya? Oh, yang 2 orang ya, depan sebelakang. Depan dulu silakan. Gantian. Oh, bersifat khusus, terlewatkan. Baik. Ma'iyatullah bersifat khusus, yang khusus yang belum diterangkan. Ibu? Jadi ada saudara ya yang sempat ditinggal istrinya, kemudian dia sempat depresi dan akhirnya dia pengen mewujudkan cita-cita siapa? Istrinya membuat pesantren. Dan kemudian setelah dia fokus ke pesantren, dia kurang fokus ke pekerjaan, mulai kacau gitulah ya. Dan sekarang setelah ngurus pesantren nggak jadi pekerja keras gitu atau gimana? Lebih senang ke ini bainad dunya wal akhirah, atau timbangannya seperti apa? Baik, insya Allah sudah bisa ditangkap.
Pertanyaan yang pertama tadi, ma'iyatullah al-'am wa ma'iyatullah al-khas. Yang 'am bersifat umum, bahwasanya semua makhluk Allah yang diciptakan Allah itu dibersamai oleh Allah dengan sesuatu yang kita tahu. Allah Maha melihat, Allah yang mengatur, Allah memberikan rezeki, itu yang umum dan tidak ada keistimewaan, semuanya dapat. Tetapi ma'iyatullah al-khas, kalau di Quran disampaikan innallaha ma'as sabirin. Ini terkhusus. Jadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan ma'iyatullah al-khas. Siapa? Para al-anbiya. Siapa? Para orang saleh. Bahkan kalau misalnya ma'iyah al-khasah, kita sudah pasti bisa membaca dari biografi sejarah para nabi-nabi. Kenapa? Di mana Nabi Musa alaihissalam sama sekali tidak ada ketakutan yang ketika itu memang sempat hadir waktu dikejar Fir'aun. Itu ma'iyatullah jelas. Maksudnya kadang-kadang waktu kita dalam keadaan putus asa, akal tidak lagi dapat menjangkau, maka disitulah sudah sangat dekat dengan nasrullah, pertolongan Allah. Maka jangan sampai melogikakan masalah. Nanti gini. Kalau misalnya Allah sudah berkehendak, insya Allah kun fayakun. Itu ma'iyatullah, ma'iyah khosah. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebersamaan Allah dengan orang-orang yang khusus tadi, yang tidak bisa didapat kecuali orang-orang yang memang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ada seorang ulama menyampaikan bahwasanya antara kebaikan dan keburukan itu seperti kutub utara dan kutub selatan, atau arah timur dan barat. Ketika kita di tengahnya, kalau kita anggap ke kiri ini adalah kejelekan, ke kanan adalah kebaikan, kita mau ikut kemana? Kalau kita di tengah-tengah, kalau kita mendekati salah satunya, pasti kita akan menjauhi salah satunya. Bisa dipahami? Kalau kita mendekati keburukan, kita semakin jauh dari kebaikan. Kalau kita dekat dengan dunia, memprioritaskan dunia, berarti kita jauh dari akhirat. Tapi kalau kita merasa bahwa ini adalah perjalanan yang aku tempuh, adalah kuniatkan lillahi ta'ala, dia betul-betul menghitung atau dia memahami betul dengan ilmunya bahwasanya aku tempuh adalah untuk lillahi ta'ala, akhirnya dia menjauhi dari duniawinya. Makanya saya mungkin pekerjaan apa yang dia lakukan itu, tapi kalau betul-betul dia mengejar ridha Allah, maka pasti ada orang yang berniat untuk seperti ini akan diuji. Dia akan bukan gambling, dia akan mempertaruhkan sesuatu yang mana dia harus korbankan itu. Jadi ada kisah yang jelas nyata, seorang yang dia manajer, bukan manajer lagi, mungkin GM ya, di atasnya general manager, perempuan, tapi dia nggak pernah pakai hijab. Setelah itu dia menyadari pentingnya hijab, kewajiban pakai hijab, dia pakai hijab. Sama atasannya lagi, nggak tahu apa itu FVP atau apa, melarang itu, kalau nggak pakai hijab jangan kerja di sini. Nah, dia harus mempertaruhkan, saya pakai hijab, hilang ini gaji saya yang puluhan juta, tapi kalau kalau saya meninggalkan hijab, saya akan dapatkan lagi. Dia pilih mana? Bertafakur, merenung, bismillah, saya keluar. Karena memang tidak diperbolehkan perusahaan itu pakai hijab. Dia keluar. Ketika keluar, apa kemudian dia langsung menyambut kebaikan dari Allah, kemudian langsung keberkahan? Enggak. Diuji lagi. Akhirnya harta dia mulai habis, kerjaan suaminya memang biasa-biasa saja kan, akhirnya mobil dijual, tanah jual, kebutuhan semakin besar. Ya, akhirnya di situ rasa, kok nggak adil gini ya. Saya udah mulai mendekatkan Allah, tapi engkau ya Allah, kok ya ada koknya kan, kok justru malah mengujiku dengan semakin berat. Akhirnya dia merasa ingat lagi bahwasanya ketika orang itu diuji itu tanda Allah idza aradallahu khaira waffaqakallah. Allah akan memberikan sesuatu yang dimana ujian itu justru mengangkat derajat dia. Bisa jadi harta-harta yang dikurangi sama Allah itu adalah harta-harta yang dulunya, bukan harta yang bersih. Akhirnya dia bertobat, beristighfar, dia jalani, dan apa yang selanjutnya
dia justru jadi konsultan karena dia sudah pengalaman di perusahaan lama. Dia jadi konsultan, dia bikin kantor sendiri di rumahnya, orang datang ke dia nggak perlu ngantor, dia nggak butuh jam pagi sampai sore, orang datang ke rumahnya ngasih konsultasi perusahaan-perusahaan, dan semakin banyak yang datang rezekinya semakin berkali-kali lipat. Dia mengatakan bahwasanya 2 kali saya dapatkan setelah apa? Ujian-ujian itu. Maka kalau kasus yang ibu saya sampaikan, Allah alam, apakah betul-betul itu dia niat lillah untuk bangun pesantren? Kalau iya, subhanallah, itu perjuangan yang luar biasa. Karena apa? Kita ini kan kadang tidak berpikir, kita selalu berpikir gimana caranya hidup lupa berpikir bagaimana nanti kita itu mati, meninggal dalam keadaan enak. Gimana tuh mati enak gitu? Mati enak itu adalah ketika kita mati, kita punya banyak investasi amal yang akan mengalir jariah kepada kita. Kita punya anak-anak yang soleh, yang alhamdulillah hafal Quran, yang ketika dia baca Al-Quran kita mendapatkan pahalanya. Kita pernah membangun atau kita pernah membantu batu bata, mungkin nggak banyak lah. Alhamdulillah dulu dengan ikhlas saya nyumbang 5 bata di masjid itu, dan bata itu tertempel dan jariah masih mengalir. Dan apalagi pesantren. Makanya saya pernah cerita kalau ibu lewat Ngawi itu ada pondok besar Gontor Putri di Ngawi, itu luasnya luar biasa. Itu ketika ada anaknya yang pewakaf, jadi yang mewakafkan itu adalah bapaknya, orang tuanya. Anaknya itu melihat bagaimana tanah ayahnya dulu diberikan kepada umat, dibikin pondok, dan dia melihat bagaimana santriwati belajar mengaji, belajar agama. Nangis bukan karena kok gak dikasihin kita aja gitu, enggak. Sekarang ada ya, bahkan ada tanah masjid anaknya nggak terima, diminta lagi karena belum resmi diwakafkan, ada kayak gitu. Masyaallah. Ini enggak, dia menangis terharu bahwasanya alhamdulillah betapa bahagianya orang tua saya yang mana tanah yang dipakai ini untuk kebaikan dan akan terus mengalir jariahnya. Maka berarti betul kalau niatnya lillah, maka kadang-kadang kita tidak memperhitungkan kebaikan kita dalam tanda kutip, kekayaan kita, kemewahan kita di dunia, enggak. Dia lebih memikirkan nantinya ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan terus mengalir jariahnya. Maka mari kita berlomba-lomba untuk membuat jariah ketika kita meninggal. Banyak orang yang meninggal tapi jariahnya tidak berhenti. Ada juga orang yang meninggal jariah tusuknya juga nggak berhenti. Jadi jariah tusuk itu apa? Amal jeleknya, dosa-dosa tetap mengalir. Karena dulu mungkin di dunia dia bikin diskotiknya masih rame, orangnya sudah meninggal, diskotiknya masih rame, ngalir terus. Atau nauzubillah keburukan yang dia tuai nanti setelah dia meninggal. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Semoga yang kita kaji pada sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal soleh bagi kita mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran. شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا.